Pemirsa, untuk mengetahui pergerakan perdagangan komoditas hingga sore ini kita telah terhubung dengan Aji Wijaya, analis Cyber Futures. Selamat sore Pak Aji. Sore. Ya Pak Aji, ini kalau kita lihat pergerakan perdagangan komoditas hari ini, Anda melihatnya seperti apa Pak? Ya, untuk hari ini dalam sesi close market yang saya lihat seperti ini. Ketegangan antara hubungan Tiongkok dan Amerika menjadi perhatian. Pak Aji? Pak Aji? Iya. Pak Aji, kita tadi ada kendala komunikasi, boleh diulang kembali Pak? Jadi seperti apa pergerakan perdagangan komoditas hari ini Pak Aji? Iya, kalau yang saya lihat dari hubungan bahkan karena penguatan dolar di tengah hubungan yang renggang ini. Nah, kalau dilihat dari harga komoditi minyak, harga minyak itu turun ke area 39,98 per barrel. Nah, ini disebabkan oleh salah satunya oversupply. Oke, adanya oversupply di situ. Nah, Iya. ini berarti kalau kita berdasarkan Anda, berarti yang Anda katakan memang pengaruh terkait dengan perbaikan ekonomi di Amerika dan Tiongkok ini cukup menekan atau cukup mempengaruhi komoditas kita hari ini. Berarti bisa dikatakan seperti itu ya, Ya, betul. Pak Aji? Pak Aji? Ya. Ya, Pak Haji, ini kalau kita lihat juga pergerakan atau pengaruh pergerakan rupiah terhadap komoditas kita hari ini apa? Komoditas apa yang mungkin diuntungkan dengan hal ini? Nah, gini Mbak, ini pertanyaan yang menarik sekali. Nah, sudah kami pantau bahwa rupiah hari ini menghijau atau ada arah ke positif. Namun secara garis besar bukan karena pergerakan komoditas yang sedang terjadi. Nah, sebagian besar ini dipengaruhi oleh karena Bank Indonesia melaporkan cadangan devisa bulan ini sebesar 131,7 miliar USD, naik 1,2 miliar USD dari bulan sebelumnya. Ini yang menyebabkan rupiah menguat di tengah keadaan COVID atau ketegangan dunia yang ada. Oke, baik. Nah, ini kira-kira apa akan mempengaruhi atau para pelaku pasar tidak dalam tentunya melakukan atau melihat peluang-peluang ini? Atau Anda melihatnya esok akan seperti apa? Atau sentimen apa yang harus dipantau oleh pelaku pasar? Nah, sentimen yang harus dipantau oleh pelaku pasar kalau saya lebih ke arah oil and gas atau minyak ya. Karena saya melihat seperti ini. Nanti malam jam 12 dini hari akan ada rilis dari data APA, American Petroleum Index. Nah, dia akan merilis data jam 3.30 WIB tentang cadangan minyak dunia. Nah, cadangan minyak yang akan diprediksi naik adalah 100.000 barrel. Nah, sementara itu yang harus dipantau di keadaan yang untuk sesi di Asia adalah dengan melonjaknya kasus COVID-19 di Amerika Serikat, Australia, dan Jepang, bahwa negara ini rentan isu dengan COVID gelombang kedua. Jadi saya konsen tetap terhadap oil. Oke. Berarti memang kekhawatiran terhadap adanya gelombang kedua COVID ini juga masih akan mempengaruhi. Lalu bagaimana Anda melihat emas seperti apa trennya besok, Pak Haji? Ini kita tahu bahwa emas saat ini masih menjadi safe haven seperti itu. Untuk tren emas untuk malam hari nanti, kalau saya melihat Mbak, area support yang harus ditempuh adalah 17.74. Sementara area resisten harus ditempuh 17.89 sampai 17.96 per troy ounce. Nah, keadaan ini memang sebenarnya keadaan yang wait and see, belum ada kepastian dari bagaimana sikap US terhadap
kebijakan yang akan dia luncurkan terhadap ekonominya, dan tidak ada kebijakan, belum kita sambil menunggu kebijakan Cina atau Tiongkok terhadap ekonominya. Nah, sementara setway di 1781 sampai 1776-77. Nah, jadi kalau ada yang ingin mengambil posisi, saran saya sell dulu terlebih dahulu sampai area 1776. Oke, baik. Terima kasih Pak Aji untuk informasi dan juga analisisnya. Pemirsa, Aji Wijaya, analis PT Cyber Futures.